apa saja yang harus dilakukan di dalam LMS. Nah, Bapak Ibu saya izin share screen ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu untuk akses terlebih dahulu ya. Jadi untuk alamat LMS-nya Bapak Ibu kalau misalkan ketik di Google ya, ketik di Google. Tapi sebelum saya ke sini Bapak Ibu bagi yang mengalami kendala misalkan timeout atau lemot ya, atau lemot ketika buka aplikasi Kemenag ya. Nah di sini ada mitigasinya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan Google Chrome di sini ada mitigasinya ya. Jadi di sini memang ada apa? Ada ada update dari Google Chrome dan Microsoft Edge yang mana fitur tersebut itu kena apa ya? Kena blok dari firewallnya Kemenag Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau misalkan mau menggunakan Google Chrome silakan di update dulu ya, maksudnya disable dulu untuk fitur barunya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu gak mau ribut nih, silakan bisa menggunakan Mozilla Firefox ya. Jadi browser selain dari Google Chrome dan Microsoft Edge itu masih aman ya begitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke sini ya, ke alamatnya. Yang pertama-tama Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau tahu alamatnya ketik saja di Google misalkan portal admin ya, portal admin seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik masuk portal admin di sini ya, klik aja portal adminnya. Nanti masuk halaman seperti ini, Bapak Ibu masuk ke LMS di sini ya, ini ya, LMS pelatihan admin ya. Kemudian klik saja misalkan seperti ini contohnya. Nah Bapak Ibu masuk ke halaman seperti ini. Nah kemudian yang jadi pertanyaan bagaimana cara masuknya, saya masuk menggunakan apa seperti itu. Nah untuk masuknya Bapak Ibu semua peserta bintek ya, maksudnya semua peserta tindak lanjut hasil ADMI yang ada di Zoom ini mungkin sebelumnya kan sudah melewati tahapan seleksi ya, tahapan seleksi. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika seleksi di sini ya, di alamat ini. Nah di sini ya, ini yang tahap 2 ya. Jadi waktu itu kan ada rekrutmen di sini ya. Nah untuk loginnya menggunakan akun yang sama Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan email apa gitu kan dan passwordnya sama juga ya di sini. Terus bagaimana kalau misalkan lupa password? Saya masih ingat emailnya tapi passwordnya lupa. Nah di sini ada dua password Bapak Ibu ya. Tinggal dimasukkan emailnya. Nah, kemudian Bapak Ibu contoh ya. Contoh di sini ini kita masuk ke periode 2 Bapak Ibu ya, periode 2. Jadi masing-masing kelasnya itu ada apa? Uh, ada rata-rata 28 peserta ya, rata-rata 28 peserta. Saya coba contoh login menggunakan salah satu akun ya, salah satu akun misalkan saya masuk ke dalam kelas dulu ya. Saya pinjam salah satu akun ya yang berdua kelas IDB ya, IDB 01. Nah, saya coba pinjam salah satu akun di sini ya, atas nama Gopur SJD ini. Kemudian kemudian masukkan passwordnya di sini ya. Jadi untuk emailnya ini menggunakan akun yang sama ketika tahapan seleksi ya. Passwordnya juga sama. Kemudian Bapak Ibu tinggal masuk saja di sini. Nah nanti ada peringatan Bapak Ibu ya kalau kita klik di sini. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misalkan masuk seperti ini contohnya, mohon diperhatikan kelas Anda belum aktif. Akses login Anda akan dibuka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Artinya apa? Artinya akun Bapak Ibu ditemukan sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas, bukan seperti itu. Hanya saja untuk kelasnya belum diaktifkan oleh admin kami ya, admin LMS kami. Jadi sebetulnya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mendaftarkan atau memasukkan email yang tidak terdaftar seperti ini keterangannya beda ya, akun Anda tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan yang tadi ya, kalau misalkan akun Anda tidak ditemukan, artinya silahkan dicek kembali email dan passwordnya. Tapi kalau misalkan lupa password, silahkan klik di sini lupa password ya, masukkan emailnya di sini. Contoh, nah di sini ya, tinggal dimasukkan emailnya. Contoh ya yang tadi ya saya coba masukkan. Nah, kalau misalkan lupa password, masukkan email, kemudian cari data. Nah, kalau misalkan ditemukan seperti ini, akun Anda masih ditemukan, namanya sama ya, Abdul Gopur, kemudian silakan reset password. Nanti password barunya akan dikirim ke email Bapak Ibu yang di sini. Itu kalau misalkan Bapak Ibu lupa password. Nah, kemudian saya coba login, ini masih belum aktif ya, saya aktifkan dulu. Nah, kelasnya agar bisa login, sebentar. Kelas IDB 01. Nah, Bapak terlalu cepat penjelasannya.
Iya Bu. Ya Bu. Agak terlalu cepat Kak penjelasannya. Oke, 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 ya. Ini udah kalem loh Bu, lagi sakit beliau masih cepat ya. Mirip di tutorial Bu. Oh, Ya, saya lihat di tutorial artisnya ini. sama kayak tutorial ya, kita kayak tutorial lagi lalu ya. Saya coba masuk ke dalam kelas ya, saya coba aktifkan yang kedua, ini aktif. Kelasnya saya coba login pakai akun yang tadi ya. Ini kan alamannya seperti ini Bapak Ibu ya, tinggal dimasukkan pakai akun Bapak Ibu ya. Akun Bapak Ibu ini saya sampel, saya pinjam salah satu akun peserta, masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti ini Bapak Ibu ya, sudah masuk seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil masuk. Nah, di sini ada foto ya. Foto ini foto Bapak Ibu yang ketika seleksi gitu ya, begitu ya, ketika tahapan seleksi. Kemudian di sini ada profil. Profil ini Bapak Ibu kalau misalkan mau update foto ya, update foto atau bukan update foto sih, update password gitu kan, bisa melalui sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada forum ya. Forum ini yang bisa post di sini adalah instruktur Bapak Ibu ya. Jadi karena Bapak Ibu sebagai peserta di sini hanya bisa komen saja di sini ya. Misalkan berkomentari. Tapi kalau misalkan sama aja seperti media sosial pada umumnya Bapak Ibu ya. Media sosial pada umumnya Bapak Ibu di sini bisa berkomentar juga. Nah, kemudian di sini ada tombol kirim pesan ke admin. Ini Bapak Ibu kalau ada kendala misalkan ya, kendala yang tidak bisa bantu oleh instruktur, silakan kirim pesan kepada kami di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara masuk ke dalam kelasnya? Nah, Bapak Ibu di sini ada kelasnya ya. Jadi sudah muncul kelasnya di sini. Jadi Bapak Ibu tentunya Abdul Gofur ini tergabung di kelas Sosial Budaya 01 atau IDB 01 ya. Ini kode kelasnya. Kalau kita klik di sini, nah di sini Bapak Ibu IDB 01. Nah, di sini contohnya ya, nantinya ini masih terisi ya. Ini masih jadwalnya tapi belum di-set oleh instrukturnya. Nanti ketika sudah di-set nanti per jam-jamnya itu ada ada kelasnya. Saya coba sampel ya menggunakan ini periode 2 ya. Saya coba sampel menggunakan periode 1 di ada datanya. Misalkan IDB 01. Ini contoh yang periode 1 ya, yang katanya sosial budaya. Nah, ketika masuk ke dalam kelas seperti ini, di bagian timeline kelas ini, di sini ada ada namanya ya, nama instrukturnya. Jadi di sini ada kontak instrukturnya juga. Ini setiap kelas nanti beda-beda instrukturnya Bapak Ibu ya. Instrukturnya beda-beda. Jadi silakan nanti dicek di dalam kelasnya siapa instrukturnya. Kemudian di jadwal ini jadwal di LMS-nya Bapak Ibu ya. Jadi dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, materinya apa, kemudian instrukturnya siapa Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bahan ajar. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pelajari Bapak Ibu ya. Jadi di bahan ajar ini untuk bukanya tinggal dibuka saja di sini Bapak Ibu ya. Tinggal dibuka di sini. Kemudian silakan di download juga bisa sebetulnya ya. Download juga bisa. Ini untuk bahan ajar. Nah, kemudian data peserta tergabung. Nah, di sini adalah teman-teman sekelas dari Bapak Ibu sebagai peserta ya. Jadi misalkan contohnya di kelas membaca satu ini, kelas-kelasnya siapa di sini ya. Kelas-kelasnya siapa di sini dan teman-temannya siapa gitu kan, seperti itu. Jadi nanti contohnya di sini di kelas membaca 01 ini ada 29 peserta ya. Begitu. Nah, selanjutnya kehadiran. Nah, kehadiran jangan lupa nanti ketika misalkan masuk ke dalam kelas per harinya ya, silakan dilakukan kehadiran ya. Jadi di timeline kelas ketika pertama masuk ke dalam kelas, di sini ada konfirmasi kehadiran ya. Konfirmasi kehadiran tinggal dicek klik aja. Nanti kalau misalkan ada keterangan seperti ini, Anda berhasil konfirmasi kehadiran. Nah, nanti akan muncul di sini hasilnya rekapnya ya, begitu. Nah, selanjutnya tugas. Nah, di penugasan, di sini contohnya ya, di sini penugasan ini
ada penugasan yang pertama penyusunan RTL ya.